Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dikepung oleh belasan sosok kuat Taiksu yang dipimpin oleh Taiksu nomor 2. Tentu Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melakukan perlawanan dan meskipun mereka cukup kuat, dan hingga saat ini mereka masih belum bisa menekan sosok Xiao Yan, namun meskipun begitu Xiao Yan juga merasakan bahwa perlawanan mereka semakin lama semakin kuat. Xiao Yan pun menggertakkan giginya karena Xiao Yan pada saat ini mengingat batasan teknik pembentuk kehidupan, meskipun pada saat ini kekuatan dari klon dewa asli cukup kuat, tetapi Xiao Yan khawatir mengenai kekuatan dari klon dewa asli di masa depan, meskipun jika Xiao Yan terus-menerus memakai klon dewa asli paling-paling itu hanya menghabiskan masa hidupnya. Selain itu meskipun tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa melihat batas umur dari klon dewa asli, namun Xiao Yan dapat merasakan bahwa energi dan darah dari klon dewa asli akan terus menghilang seiring pertempuran yang berlanjut. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa jika Xiao Yan bisa menerobos ke alam leluhur Dogat mungkin Xiao Yan akan bisa mencoba membiarkan klon dewa asli menerobos ke bintang keempat. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan Xiao Yan pada saat ini kembali fokus pada pertempuran. Serangan Xiao Yan ini dapat dikatakan seperti perlawanan keras kepala di hadapan orang-orang Taiksu. Xiao Yan dikelilingi oleh lebih dari belasan sosok dan tidak memungkinkan Xiao Yan untuk bisa menang di dalam pertempuran. Di bawah serangan lebih dari belasan sosok ini juga pada akhirnya Xiao Yan benar-benar dipukul mundur. Sesungguhnya sesuatu hal yang luar biasa karena dengan kekuatan keabadian Xiao Yan masih bisa bertahan di bawah penekanan belasan sosok Taiksu. Hal ini juga melebihi ekspektasi dari Jian Sangyang yang menatap ke arah pertempuran Xiao Yan. Sementara itu melihat Xiao Yan yang semakin melemah, Taiksu nomor 2 juga segera menurunkan perintah. Sosoknya berteriak agar para prajurit segera mengikat sosok Xiao Yan. Semua orang pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya belasan sosok yang mengelilingi Xiao Yan segera melesatkan tali berwarna merah. Tali yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini segera menyelimuti Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa bergerak. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan berusaha pada saat ini sosok-sosok yang memegang benang benar-benar menggenggam benang dengan kuat. Mereka menarik benang sutra berwarna merah yang tidak terhitung jumlahnya membuat Xiao Yan benar-benar terkekang. Taiksu nomor 2 pada akhirnya segera mendatangi Xiao Yan dan suara dingin di balik Void God Armor-nya seketika terdengar. Taiksu nomor 2 berkata bahwa dirinya juga sangat penasaran dengan Xiao Yan. Dirinya ingin melihat bagaimana Xiao Yan melakukan hal ini. Begitu selesai berbicara Taiksu nomor 2 segera melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka untuk membawa Xiao Yan. Sosoknya tidak berani berlama-lama karena dirinya takut akan ada sosok yang menyelamatkan Xiao Yan. Sementara itu Jian Xiang yang pada saat ini tertegun sebelum akhirnya menatap ke arah permaisuri. Selama permaisuri mengangguk maka Jian Xiang yang akan pergi menyelamatkan Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Namun begitu dirinya menatap ke arah permaisuri, permaisuri pada saat ini terlihat terpejam, matanya yang selalu tertuju pada Xiao Yan pada saat ini benar-benar terpejam dan Jian Xiang yang hanya bisa mengerutkan kening, dirinya tidak tahu apa yang pada saat ini dipikirkan oleh permaisuri dan sosoknya kembali menatap ke arah Xiao Yan, namun sebelum Jian Xiang yang bisa memikirkan apapun di dalam benaknya, ada cahaya yang sangat menyilaukan yang seolah-olah nyala api meledak di depan matanya, namun tidak ada ledakan yang terdengar setelah cahaya putih menyebar ke segala arah. Jian Xiang yang hanya melihat situasi di sekitar yang tampak seperti malam ditelan oleh siang hari, ketika Jian Xiang yang hendak reaksi sosoknya juga pada saat ini mendapatkan bahwa dirinya benar-benar telah kehilangan kesadaran. Jian Xiang yang menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa digerakkan, fisik dan jiwanya tampak terpisah dan hanya sebuah suara yang pada saat ini terdengar di benaknya. Suara tersebut merupakan suara Xiao Yan yang berteriak ketika menggunakan nafas Baiyan.
Saat ini Xiao Yan memilih untuk menggunakan kekuatan Bai Yan di dalam pertempuran. Meskipun Void God Armor kuat tetapi pertahanannya terhadap Bai Yan tidaklah kuat. Tetapi meskipun begitu permasalahannya adalah bahwa setelah Xiao Yan menggunakan nafas Bai Yan, kekuatan Bai Yan sendiri tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Terlepas dari semuanya, cakupan dari api yang menutupi sekitar pada saat ini benar-benar luar biasa. Dengan sebagai pusatnya gerakan semua orang berhenti seolah-olah aliran waktu juga ikut berhenti. Sosok-sosok yang berada di kejauhan juga pada saat ini dikejutkan oleh pemandangan ini. Mereka bertanya-tanya kekuatan macam apakah ini dan Xiao Yan benar-benar bisa mengendalikan begitu banyak orang. Begitu cahaya putih di kejauhan menyebar, pada akhirnya cahaya putih ini juga mengenai sosok-sosok di kejauhan. Mereka semua seketika merasa seolah-olah jiwa dan raga mereka terpisah. Beberapa di antara mereka yang menyadari hal ini memutuskan untuk segera memalingkan pandangan agar tidak terkena efeknya. Sementara itu di kejauhan permaisuri pada akhirnya perlahan membuka matanya yang indah dan menatap ke arah gumpalan api putih. Permaisuri lanjut bergumam, sungguh sangat disayangkan alam sejati Xuan Yin tidak memiliki kekuatan seperti ini yang benar-benar begitu kuat. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sinar cahaya pada akhirnya perlahan-lahan mulai menghilang. Semua orang dari Taiksu terbangun dari kendali Bai Yan satu demi satu, namun tempat di mana Xiao Yan berada masih diselimuti oleh api putih yang sangat pekat. Sosok-sosok yang baru saja terbangun juga pada saat ini tidak berani menatap langsung ke arah api putih yang menyala-nyala. Sementara itu orang-orang yang mengendalikan benang merah pada saat ini juga seketika terbangun. Bersamaan dengan hal tersebut mereka juga bisa merasakan bahwa benang merah di tangan mereka sudah tidak lagi mengencang. Hal ini menunjukkan bahwa Xiao Yan tampaknya telah melepaskan diri dari belenggu mereka. Mereka pada saat ini hanya bisa menatap ke arah api putih yang menyala-nyala yang semakin meredup. Tetapi meskipun begitu, nyala api putih ini masih meledakkan kekuatan yang sangat kuat dan sangat mustahil bagi mereka untuk mendekat. Taiksu nomor 2 juga pada saat ini segera tersadar dan memberikan isyarat bagi kelompoknya untuk menunggu. Pada akhirnya orang-orang dari Taiksu pada saat ini hanya mengelilingi Xiao Yan dari kejauhan. Mereka semua menunggu dan berpikir bahwa api yang bisa mengguncang jiwa ini tidak akan bisa bertahan lama. Seperti apa yang mereka duga, cahaya Bai Yan pada akhirnya perlahan-lahan memudar. Ketika cahaya api putih berangsur-angsur surut, pada akhirnya cahaya api putih ini tidak terlihat begitu menyilaukan. Tatapan semua orang pada akhirnya menatap ke arah pusat dari cahaya. Siluet dari Xiao Yan juga pada saat ini mulai terlihat di hadapan mata semua orang. Begitu melihat hal ini, Jian Xiang yang pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Jian Xiang yang pun bergumam bahwa sebelumnya merupakan waktu yang baik bagi Xiao Yan untuk mundur. Namun mengapa Xiao Yan pada akhirnya tidak memutuskan untuk mundur dan masih berada di medan pertempuran? Jian Xiang yang telah dikendalikan oleh Bai Yan dan sosoknya juga dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini bisa menahan jiwa. Hal ini benar-benar sudah cukup bagi Xiao Yan untuk melesat melarikan diri menjauh dari orang-orang Taiksu. Namun Xiao Yan benar-benar tidak melakukan hal tersebut dan Jian Xiang yang pada saat ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang ingin dilakukan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan pemikirannya yang melonjak pada saat ini, Jian Xiang yang tiba-tiba kembali mengerutkan kening. Jian Xiang yang tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang salah. Sosoknya tanpa sadar bergumam mengapa dirinya merasakan adanya firasat buruk. Begitu Jian Xiang yang menggumamkan kata-kata ini, pesan dari Xiao Yan juga tiba-tiba muncul di benak Jian Xiang yang Xiao Yan berkata agar senior pada saat ini memerintahkan semua orang dari pasukan permaisuri untuk segera meninggalkan tempat ini. Begitu mendengar suara Xiao Yan ini, Jian Xiang yang pun sedikit terkejut. Namun ketika dirinya teringat metode yang ditunjukkan oleh Xiao Yan barusan,
Hal ini membuat Jian Xiang yang yakin bahwa Xiao Yan pasti memiliki kartu truf yang jauh lebih kuat. Akhirnya tanpa banyak basa-basi Jian Xiang yang segera mengirimkan transmisi suara kepada para prajurit untuk mundur. Para prajurit yang terlibat di dalam pertempuran juga pada saat ini seketika bingung dan bertanya-tanya alasan mengapa mereka diperintahkan mundur. Namun karena ini merupakan perintah dari Jian Xiang yang mereka juga benar-benar tidak berani membantah, pada akhirnya mereka seketika melesat seperti air pasang melesat mundur. Sosok-sosok Taiksu yang bertempur yang ditinggalkan juga pada saat ini seketika tertegun. Mereka bertanya-tanya apa yang pada saat ini terjadi, namun mereka pada saat ini memutuskan untuk tidak mengejar para prajurit permaisuri yang melesat mundur. Sekitar 1000 prajurit pada saat ini hanya bisa tertegun sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke arah pertempuran di antara Xiao Yan dan yang lainnya. Sinar cahaya pada saat ini perlahan menghilang dan benar-benar tidak lagi menyilaukan serta menampilkan sosok Xiao Yan. Taiksu nomor 2 juga pada saat ini segera mengangkat tangannya memerintahkan semua orang untuk berkumpul di sekitarnya. Sosoknya lanjut berteriak bahwa mereka masih akan menggunakan taktik yang sama seperti sebelumnya. Mereka harus menekan orang ini dan membawanya pergi ke dunia Taiksu. Begitu mendengar hal ini semua orang seketika mengangguk dan ada sekitar 1000 orang pada saat ini juga ikut berkumpul. Lebih dari sosok kembali mengepung Xiao Yan dan mereka masih berencana menggunakan metode seperti sebelumnya. Semua orang pada saat ini bersiap menyerang. Selama sinar cahaya putih benar-benar menghilang dari tubuh Xiao Yan sepertinya mereka akan langsung menerkam Xiao Yan seperti harimau ganas. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini akhirnya benar-benar terungkap dan jantung api putih benar-benar menghilang dari tubuh Xiao Yan. Taiksu nomor 2 juga pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar meremehkan Xiao Yan. Sesungguhnya sebelumnya merupakan satu-satunya kesempatan Xiao Yan untuk melarikan diri. Tetapi bagaimanapun juga Xiao Yan sesungguhnya tidak akan bisa melepaskan diri bahkan jika Xiao Yan mau. Selama Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya menyerahkan diri pada Taiksu mungkin mereka akan menyelamatkan nyawa Xiao Yan. Menurut dari Taiksu nomor 2 Xiao Yan pada saat ini dikelilingi oleh semua orang-orang kuat Taiksu. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini tampak tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Taiksu nomor 2. Ada sedikit lelucon di senyuman Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke arah prajurit Taiksu yang pada saat ini mengelilingi Xiao Yan, termaksud dengan tahun nomor 2 dan yang lainnya ada sekitar 1000 orang kuat yang mengitari Xiao Yan. Begitu Xiao Yan mengamati sekitar Xiao Yan juga menyadari bahwa tentara dari permaisuri semuanya telah dibawa mundur. Dengan begitu hanya ada prajurit Taiksu yang pada saat ini berada dalam radius 10.000 meter. Menyadari hal ini barulah Xiao Yan pada saat ini merasa lebih nyaman di dalam hatinya. Tinju Xiao Yan pada akhirnya terkepal dan menghadapi kerumunan Taiksu yang mengelilingi Xiao Yan. Mata Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan Xiao Yan menghela nafas. Sementara itu di kejauhan para prajurit permaisuri yang diperintahkan untuk mundur pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang dikepung. Perbincangan terjadi di antara mereka ketika bertanya mengapa mereka diperintahkan untuk mundur. Mustahil bagi orang ini untuk bisa berhadapan dengan banyak orang Taiksu kuat yang mengepung, kecuali dirinya benar-benar memiliki kekuatan di langkah ke-8 keabadian. Dirinya sepertinya benar-benar akan langsung dihancurkan oleh orang-orang Taiksu. Jian Xiang yang juga pada saat ini mengerutkan kening mendengarkan perbincangan di antara para prajurit ini. Jian Xiang yang juga bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang pada saat ini ingin dilakukan oleh Xiao Yan. Mungkinkah Xiao Yan pada saat ini ingin melakukan peledakan diri di saat-saat terakhir? Namun hal ini langsung dibantah oleh Jian Xiang yang karena dirinya tidak percaya bahwa Xiao Yan akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri.
Jian Xiang yang pada saat ini hanya bisa mengepalkan tinjunya dan sosoknya terfokus pada Xiao Yan dan benar-benar ingin tahu metode apa yang akan digunakan oleh Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini terlihat perlahan-lahan mengelurkan tangannya di tengah pengepungan. Perilaku aneh ini membuat semua orang dari Taiksu seketika mengerutkan kening. Mereka melihat lengan Xiao Yan yang terulur perlahan sebelum akhirnya Xiao Yan membuka kelima jarinya. Teratai api seukuran telapak tangan pada saat ini segera muncul di tangan Xiao Yan. Seluruh tubuh dari teratai api ini sebening kaca dan itu mengandung kekuatan dari 3 warna api yang saling terjalin. Xiao Yan pun tersenyum dan segera berkata agar mereka melihat harta karun apakah ini. Begitu Xiao Yan selesai berbicara teratai api pun perlahan terbang keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Kilaunya tampak seperti sesuatu yang sangat luar biasa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, hal ini benar-benar membuat semua orang dari Taiksu juga ikut penasaran. Mereka tampaknya ingin melihat harta karun apa yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiao Yan. Namun begitu teratai api ini terlepas dari telapak tangan Xiao Yan dan bangkit, tiba-tiba badai terbentuk dan dalam sekejap teratai api yang berisi 3 warna meluas hingga ratusan meter. Pada saat ini semua orang akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan gelombang destruktif yang sangat kuat segera datang dari teratai api. Taiksu nomor 2 juga menyipitkan matanya setelah merasakan adanya gelombang destruktif. Sosoknya pada saat ini segera memerintahkan semua prajurit Taiksu untuk mundur dengan cepat. Semua orang pada akhir segera bereaksi dan pada saat ini segera melesat untuk mundur. Sementara itu Xiao Yan segera berbicara dengan serius kepada sosok-sosok dari Taiksu. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan berharap mereka semua yang merupakan orang Taiksu akan menerima hadiah luar biasa ini. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pun tersenyum dan melihat hal ini permaisuri pada saat ini ikut tersenyum dan bergumam bahwa Xiao Yan sungguh sangat tampan. Ketampanan Xiao Yan ini benar-benar lebih tampan daripada semua makhluk hidup yang ada. Sementara itu di pusat pertempuran teratai api pada saat ini masih terus melonjak dan mengembang. Kecepatan dari lonjakannya juga benar-benar sangat cepat dalam sekejap mata. Dilihat dari kejauhan teratai api benar-benar berubah menjadi sangat besar dan menutupi semua jenderal Taiksu dalam radius 10.000 meter. Teratai api 3 warna ini sangat mempesona dan indah. Keindahannya terus meluas dan hal ini benar-benar bisa menghipnotis banyak pasang mata. Namun sesaat kemudian 3 warna api yang berbeda dengan cepat mulai bertabrakan satu sama lain. Saat ini teratai api benar-benar telah mencapai titik kritis, cahaya lebih cepat daripada suara oleh karena itu setiap orang pertama kali melihat cahaya yang sangat menyilaukan yang membuat mereka pada saat ini menyipitkan mata masing-masing. Setelah cahaya ini membuat mata mereka terhipnotis, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dan hantaman yang sangat dahsyat ini tampak seperti meteorit yang menghantam bintang. Bahkan suara ledakannya terdengar satu demi satu dan semakin keras dan dampaknya menjadi semakin mengejutkan setiap saat. Kegilaan pada saat ini benar-benar melanda di sekitar. Meski jaraknya ribuan meter rasanya seluruh alam pada saat ini bisa berguncang. Begitu benturan ini seketika terjadi gelombang panas yang kuat juga pada saat ini menyapu. Sosok-sosok yang berada di kejauhan juga pada saat ini benar-benar melesat mundur karena takut terpengaruh. Gelombang panas ini membawa kekuatan penghancur yang kuat dan memaksa semua orang mundur. Bahkan pertempuran di jarak yang sangat jauh juga pada saat ini tiba-tiba berhenti. Mereka semua seketika menoleh ke arah pusat benturan secara bersamaan. Tingkat dari kekuatan penghancur ini bahkan lebih kuat daripada sinar pemusnahan yang dilancarkan oleh Dewa Taiksu. Mata Jian Xiang yang di kejauhan juga membelalak dengan kilatan cahaya api yang terpantul di matanya. Otot-otot kaku di wajahnya sudah menunjukkan keterkejutan yang tidak terlukiskan di dalam hatinya saat ini. Jian Xiang yang tanpa sadar bergumam apakah benar ada api yang begitu kuat di dunia ini.
Jian Xiang yang ternganga dan Jian Xiang yang selalu merasa bahwa pedang adalah merupakan senjata yang terkuat, namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa sesungguhnya ada nyala api yang bahkan sepertinya bisa menghancurkan kekuatan pedang. Baru pada saat ini akhirnya Jian Xiang yang mengerti mengapa Xiao Yan memintanya untuk membubarkan para prajurit permaisuri. Ternyata Xiao Yan telah menahan jurus pamungkas yang sangat mematikan kali ini. Xiao Yan juga tampaknya berniat untuk membunuh semua orang Taiksu dalam satu gerakan. Jian Xiang yang pada saat ini hanya bisa menghembuskan hawa dingin melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Hal ini sekali lagi membuat pikirannya terhadap Xiao Yan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jian Xiang yang pun bergumam bahwa jika putra ini benar-benar bisa tumbuh dewasa, dirinya pasti akan menjadi jenderal seperti Yang Mulia Permaisuri. Selain itu dirinya juga telah menganggap bahwa dirinya adalah anggota dari tentara permaisuri sejak awal. Sementara itu di belakang Jian Xiang yang para prajurit juga pada saat ini terlihat tertegun. Namun sesaat kemudian mata mereka menyipit karena mereka merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam kobaran api. Di dalam kobaran api ini terlihat banyak puing-puing yang berterbangan dan puing-puing ini berserakan. Namun jika diperhatikan lagi puing-puing ini merupakan tubuh dari seonggok manusia. Ada juga sosok yang melesat ke sana kemari yang seolah-olah menghampiri satu persatu puing-puing yang berterbangan. Perbincangan juga pada akhirnya terjadi di antara prajurit yang pada saat ini melihat kekepulan api. Salah seorang di mereka segera bertanya kepada yang lainnya apakah mereka melihatnya juga. Banyak sosok pada saat ini mengangguk dan salah satu di antara mereka segera berkata bahwa dirinya juga melihatnya. Ada orang yang berterbangan di dalam bola api itu. Pasti ini merupakan suami muda Yang Mulia Permaisuri. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk dan bergumam seharusnya ini adalah suami muda Yang Mulia Permaisuri. Jian Xiang yang juga pada akhirnya menyipitkan matanya begitu mendengar gumaman ini. Jian Xiang yang juga secara alami bisa melihat sosok yang melesat di dalam bola api. Sosoknya pada akhirnya bergumam mungkinkah Xiao Yan menggunakan ini untuk mengumpulkan Void God Armor. Jika hal itu memang benar maka sepertinya seluruh pasukan Taiksu mungkin telah musnah oleh api. Jika hal itu memang benar maka ini benar-benar sungguh sangat menakutkan. Kekuatan yang meledak sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di dalam kobaran api sosok Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melesat sebelum akhirnya berhenti. Tubuh Xiao Yan pada saat ini terletak di tengah bola api dan tidak ada seorang pun di sekitar yang pada akhirnya melihat sosok Xiao Yan. Pada saat ini jumlah kristal merah di dada Xiao Yan tiba-tiba meningkat dari 3 menjadi 7. Ini merupakan jumlah kristal merah yang hanya dimiliki di dada Taiksu nomor 2. Kilau armor di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini berubah dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Dengan Void God Armor dari Taiksu nomor 2 yang pada saat ini dikenakan oleh Xiao Yan maka hal itu menjelaskan sosok Taiksu nomor 2 pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Bukan hanya Taiksu nomor 2 tetapi segala sesuatu di sekitar Xiao Yan pada saat ini telah berubah menjadi abu. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa kali ini Xiao Yan benar-benar menerima lebih dari 1000 keping Void God Armor. Selain itu nilainya juga tidak rendah karena ada banyak dengan 6 kristal merah di dada mereka. Jika Gou Yan kembali maka Xiao Yan akan membiarkan Gou Yan untuk mencari cara bagaimana agar bisa mengendalikan Void God Armor ini. Bersamaan dengan hal tersebut Gou Yan di kehampaan di kejauhan pada saat ini merasa ada seseorang yang sedang membicarakannya. Memikirkan hal ini Gou Yan seketika menyadari sepertinya ini adalah Xiao Yan. Mungkinkah Xiao Yan pada saat ini sedang berada di dalam tekanan dan membutuhkan bantuan dari Gou Yan? Begitu selesai berbicara Gou Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Gou Yan berpikir bahwa setelah dirinya menyelesaikan urusannya dirinya akan segera kembali.
Gou Yan sebelumnya memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya memiliki rekan dan ingin mengunjungi rekannya di sekitar, namun sesungguhnya Gou Yan pada saat ini tidak sedang mencari rekannya. Gou Yan pada saat ini sesungguhnya sedang mencari tubuh asli Gou Yan yang tertinggal, namun begitu dirinya mencari dirinya masih belum bisa menemukan keberadaan dari tubuhnya. Gou Yan pada akhirnya merasakan bahwa aura dari tubuhnya pada saat ini bergerak. Gou Yan pun seketika kembali merasakan ada sesuatu yang aneh. Gou Yan pada akhir memiliki spekulasi mungkinkah tubuhnya telah ditelan oleh makhluk kehampaan. Jika hal itu memang terjadi maka hal ini merupakan suatu permasalahan yang cukup besar. Gou Yan pada akhir menggertakkan gigi dan pada saat ini Gou Yan segera melesat untuk mengikuti aura dari tubuhnya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di gumpalan dari bola cahaya. Cahaya yang menyebar yang menyilaukan pada saat ini masih belum menghilang dan Xiao Yan memanfaatkan momen ini. Karena tidak ada yang bisa melihat Xiao Yan maka Xiao Yan berpikir ini merupakan kesempatan terbaik untuk berlatih. Xiao Yan pun memutuskan untuk duduk bersila di tengah-tengah dari gumpalan bola api. Xiao Yan memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri sebanyak mungkin. Tepat ketika Xiao Yan pada akhirnya pulih, Xiao Yan merasakan perasaan aneh di lautan bintang origin Qi miliknya. Perasaan ini sangat istimewa seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba menarik perhatian Xiao Yan. Xiao Yan juga menyadari bahwa pada saat ini ada 48 miliar bintang di lautan bintang miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut perasaan aneh yang tiba-tiba itu juga langsung merangsang jiwa dan saraf Xiao Yan. Mengikuti perasaan ini Xiao Yan pada akhirnya mulai melakukan perjalanan melalui lautan bintang. Xiao Yan tampak seperti telah memasuki dunia baru di dalam tubuhnya ketika melihat lautan bintang miliknya sendiri. Dapat terlihat bahwa bintang-bintang ini tampak seperti bintang sungguhan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak bisa mendekati bintang-bintang tersebut dan Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Bersama dengan hal tersebut perasaan mendalam ini tidak bertahan dan tiba-tiba terdengar beberapa ledakan keras di ujung. Jauh di kejauhan belasan dewa Taiksu pada saat ini melonjakkan sinar penghancur ke arah Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan Xiao Yan segera mengirimkan transmisi suara kepada dewa Taiksu di belakang Xiao Yan. 4 dewa Taiksu juga pada akhirnya segera membuka mulut mereka dan melesatkan pancaran cahaya. Xiao Yan pada saat ini bertujuan sinar cahaya yang melesat langsung ke arah Xiao Yan. Meskipun 4 dewa Taiksu milik Xiao Yan tidak akan bisa dibandingkan dengan belasan dari dewa Taiksu, setidaknya Xiao Yan pada saat ini bisa memperpanjang waktu untuk melakukan pemulihan. Xiao Yan pun menatap ke arah lesatan cahaya yang pada saat ini saling berbenturan satu sama lain. Begitu keduanya bersentuhan belasan dewa Taiksu pada saat ini segera mengubah arah lesatan mereka menuju ke arah 4 dewa Taiksu milik Xiao Yan. Apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan benar-benar terjadi karena lesatan dari belasan dewa Taiksu ini tanpa banyak basa-basi segera menekan lesatan cahaya dewa Taiksu milik Xiao Yan. Dalam sekejap mata lesatan cahaya ini benar-benar terus-menerus melesat ke arah 4 dewa Taiksu. Sesaat kemudian pada akhirnya pancaran cahaya dari belasan dewa Taiksu menghantam dewa Taiksu milik Xiao Yan. Ledakan keras seketika terjadi dengan cahaya yang meledak di hadapan mulut masing-masing. Sesaat kemudian tubuh keempatnya juga terpental dan keempatnya pada saat ini terluka. Melihat hal ini Xiao Yan tampak tidak keheranan karena Xiao Yan telah bisa memprediksi hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk kembali melakukan pemulihan. Sementara itu di kejauhan pada saat ini sosok-sosok dari Taiksu semuanya benar-benar tercengang dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan.
Baru kali inilah Xiao Yan menampilkan kekuatan yang kuat dari lesatan pancaran cahaya Dewa Taiksu. Sebelumnya mereka dibuat marah oleh Xiao Yan yang tidak hanya bisa mengendalikan Void God Armor melainkan Xiao Yan juga merampok banyak Void God Armor. Kali ini Xiao Yan bahkan menggunakan Dewa Taiksu untuk menyerang orang-orang dari Taiksu sendiri. Xiao Yan benar-benar bisa membuat Dewa Taiksu berkhianat kepada orang-orang dari Taiksu. Hal ini pada akhirnya membuat mereka semua menjadi semakin murka meskipun mereka tidak berani maju. Meskipun mereka melihat bahwa ribuan sosok pada saat sebelumnya telah dibantai oleh Xiao Yan, tetapi pada saat ini kemarahan masih terus melonjak di hati masing-masing orang-orang Taiksu. Mereka pada akhirnya benar-benar berniat untuk menghancurkan Xiao Yan secara langsung. Mereka tidak lagi peduli dengan tujuan untuk menangkap Xiao Yan hidup-hidup. Karena jika dibiarkan tetap hidup seperti Babang Tampan, Xiao Yan akan segera menguasai seluruh janda yang ada di alam mereka.